Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Selamat datang di sesi bedah panduan kita. Hari ini kita nggak cuma mau ngomongin teori pemasaran di atas kertas ya, kita akan benar-benar terjun ke ranah praktis khususnya buat Anda yang ada di dunia B2B. Kita bakal bongkar habis-habisan buku panduan implementasi saluran media digital dan melihat apa sih implikasi nyatanya di lapangan buat bisnis digital Anda. Jadi kalau Anda sering bertanya-tanya, kemana sebenarnya anggaran marketing Anda mengalir dan gimana cara memanfaatkannya dengan strategi yang jitu? Wah, Anda ada di tempat yang tepat. Nah, buat pemanasan, coba lihat sekilas data bauran saluran retail ini. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah realitas keras yang dihadapi bisnis saat ini. Bayangkan, pencarian berbayar alias paid search itu memakan porsi dominan, sampai 25%. Belum lagi ditambah pencarian organik di 20% dan lalu lintas langsung atau direct traffic di 22%. Secara praktis di lapangan apa artinya? Artinya, kelangsungan hidup bisnis Anda itu sangat-sangat bergantung pada seberapa mudah Anda ditemukan di mesin pencari dan seberapa kuat orang ingat sama merek Anda. Kalau bisnis Anda nggak muncul saat klien B2B lagi cari solusi, ya otomatis Anda baru saja kehilangan hampir setengah dari potensi pasar Anda. Ngeri kan? Oke, ini dia kerangka implementasi alias playbook kita hari ini. Kita akan mulai dari gambaran besar landscape media digital saat ini, lalu masuk ke strategi pencarian antara SEO dan PPC, dilanjut ke kemitraan digital dan relasi PR. Setelah itu kita bahas iklan tampilan dan penargetan, pesan langsung lewat email dan sosial, sampai akhirnya kita tutup dengan implikasi nyata lewat sebuah studi kasus. Kita akan bergerak cepat dari strategi makro sampai ke urusan biaya operasional di lapangan. Siap? Bagian pertama kita bahas lanskap media digital saat ini. Nah, hal yang paling menarik dari bagian ini adalah bagaimana ia berhasil menyulap teori akademis yang ribet menjadi alat operasional yang super rapi. Anda mungkin melihat ada 6 kategori media digital di sini. Tapi ujung-ujungnya kalau kita bawa ke realitas lapangan, semuanya pasti masuk ke dalam 3 ember besar. Paid atau media berbayar, owned atau media yang Anda miliki, dan earned atau exposure yang Anda peroleh secara cuma-cuma. Entah Anda lagi bakar uang buat pay per click, ngebangun blog perusahaan dari nol, atau dapat pujian dari influencer, memetakan semua aset Anda ke 3 pilar ini benar-benar krusial. Kenapa? Karena ini yang bakal bantu Anda mengontrol anggaran dan melacak ROI secara sistematis. Lanjut ke bagian 2. Ini adalah medan pertempuran paling sengit, strategi pencarian, SEO versus PPC. Di lapangan, kalau kita ngomongin SEO lawan PPC, perdebatannya itu selalu muter-muter di satu hal. Anda mau mengorbankan waktu atau uang. Di satu sisi, pencarian organik atau SEO itu seperti mesin pendorong lalu lintas yang luar biasa dengan biaya jangka panjang yang lumayan rendah. Tapi tantangannya, ia sangat sulit diprediksi dan butuh komitmen waktu yang panjang, nggak bisa instan. Di sisi seberang, ada PPC atau iklan berbayar. Akuntabilitasnya juara, targetnya super spesifik, Anda taruh anggaran, klik publish, iklan langsung tayang detik itu juga. Tapi, dan ini tapi yang besar buat pemasar B2B, medannya itu brutal, sangat kompetitif, dan percayalah bisa bikin anggaran operasional Anda lulus dalam sekejap. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang baru saja saya maksud dengan membakar anggaran. Tolong perhatikan baik-baik angka biaya per klik alias CPC ini. Untuk layanan konsumen biasa seperti perawatan mata laser, mungkin Anda cuma perlu merogoh kocek sekitar 1 pound sterling per klik. Cukup masuk akal ya? Tapi coba arahkan mata Anda ke baris paling bawah, otomatisasi pemasaran. Ini ranah B2B banget. Angkanya meledak sampai 7,75 pound sterling hanya untuk 1 klik. Secara implementasi nyata, ini adalah lampu merah. Kalau 1 klik saja sudah semahal itu, berarti halaman arahan atau landing page B2B Anda harus bekerja ekstra gila-gilaan buat mengubah klik itu jadi prospek. Membiarkan lalu lintas semahal ini nyasar ke landing page yang ala kadarnya, wah, itu sih bunuh diri finansial namanya. Masuk ke bagian 3, kita geser fokus dari mesin pencari ke jejaring manusia, kemitraan digital, dan relasi PR. Jujur saja, pemasaran afiliasi itu kadang terdengar agak abstrak buat beberapa pebisnis. Kayak, gimana sih cara kerjanya di belakang layar? Nah begini alur teknisnya secara persis. Ini murni pemasaran berbasis performa, ya. Pertama, ada calon klien yang mengklik tautan di situs mitra afiliasi Anda. Begitu diklik, sistem pelacak akan menempelkan semacam penanda waktu alias cookie di perangkat si klien. Kalau klien itu lanjut masuk ke situs Anda dan beneran beli atau ngisi formulir, sistem akan otomatis memverifikasi cookie tadi dan membayarkan komisi ke mitra. Simpel kan? Di lapangan, pendekatan ini sangat digemari karena Anda pada dasarnya mentransfer risiko biaya akuisisi ke pihak lain. Intinya, Anda baru keluar uang kalau transaksinya beneran kejadian.
tanpa risiko. Lanjut ke bagian 4, iklan tampilan dan penargetan. Mari kita lihat gimana caranya menangkap perhatian audiens. Sering banget ada salah kaprah yang mikir kalau iklan tampilan atau banner ads itu cuma sekedar baliho digital buat pamer merek. Padahal sama sekali nggak gitu. Pemetaan corong konversi ini mematahkan mitos itu. Prakteknya, iklan tampilan modern itu diimplementasikan berlapis-lapis. Betul, tahap reach atau jangkauan memang ada di paling atas buat perkenalan. Tapi senjata rahasia sebenarnya justru ada di bawahnya, yaitu teknologi retargeting. Bayangkan Anda pakai data riwayat kunjungan klien untuk pelan-pelan menyenggol prospek B2B yang masih ragu, biar mereka act atau bertindak, lalu convert menjadi pelanggan beneran, dan terus muncul sesekali, biar mereka tetap engage alias setia dan beli lagi. Ini bukan cuma soal dilihat, tapi soal menggiring audiens. Sekarang kita sampai di bagian 5, tepat di ujung bawah corong konversi. Pesan langsung, email dan sosial. Banyak yang bilang pemasaran email itu rajanya saluran B2B karena biayanya super murah. Betul sih, tapi eksekusi di lapangannya nggak semudah ngeklik tombol kirim teman-teman. Anda bakal berhadapan langsung dengan rintangan nyata. Mulai dari aturan opt-in yang ketat, filter spam yang makin pinter, sampai urusan tampilan email yang bisa jadi berantakan kalau dibika di HP yang beda. Dan yang paling bikin pusing, email response decay atau penurunan respons email. Ini realitas pahit banget, di mana audiens Anda pelan-pelan jadi kebal dan akhirnya nyuekin email Anda. Apalagi kalau isinya cuma jualan, dan jualan, tanpa pernah ngasih konten edukasi yang berharga. Nah, ngomongin media sosial organik, saluran ini punya panggungnya sendiri. Kekuatan terbesarnya saat ini adalah ngasih yang namanya social proof atau bukti sosial, sekalian nunjukin kepribadian otentik merek Anda. Di dunia B2B, saat calon klien lagi kepoin Anda, profil sosmed ini berfungsi sebagai mesin pembangun kepercayaan. Tapi kita juga harus realistis ya, algoritma platform zaman now itu benar-benar mencekik jangkauan organik. Jadi kalau Anda cuma mengandalkan postingan organik tanpa dibakar dengan sedikit budget iklan, jangan harap bakal kebanjiran prospek secara instan. Anggap saja ini sebagai validasi bahwa reputasi perusahaan Anda itu valid dan hidup. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6, implikasi nyata lewat studi kasus. Mari kita bergeser dan melihat bagaimana semua teori ini membangun fondasi yang nyata di lapangan. Kita ambil contoh Smart Insights. Mereka ini main di sektor pelatihan digital B2B yang kompetisinya ampun-ampunan. Kalau mereka ikut-ikutan bakar uang buat iklan PPC yang mahal tadi, bisa-bisa langsung gulung tikar. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka pakai strategi konten. Beranda blog yang Anda lihat ini adalah mesin utamanya. Mereka rajin banget rilis panduan praktis, model pemasaran, dan analisis tajam secara gratis. Hasilnya, konten-konten ini jadi magnet raksasa buat pencarian organik. Mereka pada dasarnya menukar kepakaran mereka dengan data prospek. Ini bukan hoki ya, ini contoh jenius gimana sebuah bisnis mengoptimalkan saluran owned atau aset yang mereka miliki untuk merajai saluran earn secara efisien. Keren banget kan? Dan dari studi kasus tadi, kita sampai pada satu pertanyaan pamungkas yang harus banget Anda tanyakan ke diri sendiri dan tim Anda. Di tengah lautan pasar digital yang makin sesak ini dan biaya per klik yang makin mahal, gimana caranya bisnis Anda bisa tampil beda? Ingat, semua orang pegang playbook yang sama. Semua tahu saluran-salurannya. Tapi, seberapa dalam strategi Anda dan seberapa presisi eksekusi Anda di lapangan, itulah yang bakal memisahkan mana pemenang dan mana pecundang. Coba pikirkan lagi, saluran mana yang paling potensial buat Anda tapi masih dibiarkan terbengkalai? Perkuat fondasi konten Anda dan bikin anggaran marketing Anda bekerja jauh lebih cerdas. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Segera cek lagi strategi bauran media Anda dan sampai jumpa di bedah panduan kita selanjutnya.